Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Udah diapain? Kita sama orang tua lalu kita lihat. Caranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Padang bulan, padangnya apa? Bukan Muji Rasulullah itu, bukan apa mana? Habib Rizik gurune NU, wah bohong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, pantas sekali jika salah satu oknum Habib yang bernama Syekh, yang seharusnya Syekh itu adalah gelarnya tetapi ternyata adalah nama pemberian orang tuanya, yang selama ini menjadi terkenal karena sudah diberi panggung oleh organisasi-organisasi yang dibawahi NU, itu malah terang-terangan menghina NU sendiri dengan menyebut Habib Rizik gurune NU atau gurunya NU dan Habib Rizik idolane NU melalui lirik lagunya. Ini jelas adalah sebuah penghinaan nyata karena jelas sekali sejarahnya melalui bukti-bukti video yang sudah beredar di berbagai medsos bahwa Rizik Syihab itu adalah salah satu orang yang sudah berani-berani dan terang-terangan menghina nama Gus Dur. Dan padahal juga seluruh Indonesia itu kan tahu bahwa Gus Dur adalah gurunya warga NU. Bukanlah Rizik Syihab yang justru menghina Gus Dur, yang malah disebut sebagai gurunya NU. Dan melihat kelakuan-kelakuan Habib yang seperti itu, kelakuan-kelakuan yang tidak beradab terhadap para tokoh-tokoh besar, kelakuan-kelakuan tidak beradab yang memandang rendah ulama-ulama dan para kiai-kiai yang tidak bergelar Habib, bahkan terhadap para pemimpin negara ini. Pantas saja jika dulu Gus Dur pernah meminta pemerintah untuk menangkap Rizik Syihab. Karena ujung-ujungnya setelah dibiarkan ya seperti ini, bukan hanya negara dan pemimpinnya saja yang dihina dan direndahkan, tetapi Habib-Habib yang lain pun ikut-ikutan menghina. Dan ternyata di balik hinaan-hinaan yang sudah dilakukan para oknum Habib terhadap Gus Dur ini, ternyata dibaliknya menunjukkan salah satu dari 6 kejadian aneh yang dialami, yang ditunjukkan para oknum Habib tersebut, yang itu justru membongkar kedok mereka sendiri, yang juga menunjukkan bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad, melainkan lebih menunjukkan kesamaannya dengan perilaku kaum Yahudi, atau lebih identik justru sebagai keturunan Yahudi. Sebelum membahas satu persatu, monggo silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, peristiwa yang pertama yaitu perilaku tradisi pernikahan para Habib keturunan Ba'alawi itu ternyata punya kesamaan dengan tradisi pernikahan dalam kaum Yahudi. Jadi, mereka itu hanya menikah dalam lingkup klan atau kelompoknya sendiri saja sebagai bentuk tujuan menjaga kemurnian darah dan keturunan mereka. Dan hal itu ternyata sama dengan budayanya Yahudi Ortodok atau Askenazi yang juga hanya menikah dengan golongan mereka saja. Dan itu jelas tidak sejalan dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang mengajarkan kesetaraan dan persaudaraan antar golongan. Lalu yang kedua yaitu mengklaim atau mengaku sebagai keturunan orang suci, termasuk seperti mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dan merasa lebih terhormat daripada golongan lain, maupun
merasa lebih suci dari orang lain. Tetapi mereka justru tidak menunjukkan adab atau akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Dan mereka justru menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan sikap ini pun atau perilaku yang seperti itu ternyata juga seperti kelakuan dan budayanya orang-orang Yahudi. Lalu yang ketiga, yaitu menyamar demi memuluskan rencana-rencana mereka. Entah itu rencana memecah belah umat demi kepentingan politik bangsa asing, menyamar demi mengganti ideologi sebuah negara, maupun menyamar masuk ke dalam organisasi besar demi mendapat kekuasaan atau untuk menguasai umat, termasuk seperti menyamar menjadi NU, masuk ke NU, tetapi itu untuk merongrong dan menguasai NU sendiri. Dan ternyata hal seperti itu juga sama dengan kelakuan dan budayanya kaum Yahudi Askenazi yang pernah menyamar bahkan masuk Kristen demi kepentingan politik di Eropa dan Palestina pada abad ke-12. Tetapi akhirnya kedok mereka terbuka dan dihukum mati pada abad ke-15. Lalu yang keempat yaitu menggunakan agama untuk tujuan politik dan mencari kekayaan. Nah, ini kan jelas seperti yang sudah ditunjukkan oleh para oknum-oknum Habib yang selama ini membuat gaduh Indonesia, yang selalu menggunakan agama demi kepentingan politik dan golongan mereka sendiri, yang cenderung menghasut dan mendoktrin masyarakat melalui cara-cara agama atau melalui acara-acara keagamaan, menggunakan dalih-dalih agama, tetapi tujuan sebenarnya adalah kepentingan politik dan kepentingan kelompok mereka sendiri. Dan ini ternyata juga sangat mirip dengan perilakunya dinasti Fatimiyah, juga budayanya Zionis Yahudi pada abad ke-20. Lalu yang kelima, yaitu membelokkan sejarah demi menguasai daerah atau wilayah. Contohnya adalah seperti membelokkan sejarah melalui ceramah-ceramah, melalui buku-buku, termasuk juga dengan cara mendirikan makam palsu sebagai nenek moyang mereka yang sudah lama berada di suatu wilayah yang ingin dikuasai, juga termasuk dengan merubah nama-nama para tokoh dengan ditambahkan nama leluhur mereka, seperti yang sudah dilakukan oleh para oknum-oknum Habib yang sekarang ini sudah ramai terbongkar kejahatannya. Dan ternyata kelakuan seperti ini pun juga adalah cara-cara yang juga dilakukan dan menjadi budayanya para kaum Yahudi dan Zionis dalam merebut tanah Palestina. Tetapi ketika kejahatan mereka ini terbongkar atau ada yang membongkarnya, itu justru mereka teriak-teriak bahwa mereka itu difitnah dan seolah-olah mereka itu sedang dizolimi. Itu adalah perilaku yang lebih mirip dengan perilakunya Zionis dan Yahudi ketimbang perilakunya Nabi Muhammad. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik guru NU, Habib Rizik idola NU. Angger padang bulan, padangnya apa? Bukan Muji Rasulullah itu bukan. Bukan apa mana? Habib Rizik gurune NU. Wah, bohong itu. Apa mana kulo nganggo celana batik kurang Islam. Yang Islam itu pakai gamis. Padahal bodoh orang ente bodoh padahal. Atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini namanya Maulid Nabi namanya ini.
Mboten usah nggawa bendera ngene-ngene, mboten usah. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, maka sahibul haq, sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq adalah satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Kebenaran dipegang oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah wafat meninggalkan dua hal. Satu yang dinamakan sunnahnya. Apa namanya? Sunnahnya Rasulullah ada tiga. Perkataannya namanya sunnah qauliyah. Apa? Ini ngaji rada serius sih. Kalau ngaji cuma lelucon, undang cak lontong mawon. Yang kedua, perilakunya. Caranya sholat, caranya wudhu, caranya mimpin masyarakat, caranya menyambut tamu, caranya nilai wong sakit, nilai wong meninggal dunia, caranya kalau mengungkapkan kegembiraan, caranya kalau beliau lagi sedih, lagi senang, lagi sedih, lagi susah, lagi marah, semua sunnatul Rasul dinamakan sunnah fi'liyah. Apa? Yang ketiga, ini yang banyak orang nggak tahu, terutama Wahabi nggak tahu. Wonten Wahabi wonten mriki. MTA paling ya, wonten MTA ya. Sing lakoni atau sing mengucapkan, yang mengatakan orang lain, bukan Rasulullah. Sing lakoni orang lain, bukan Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Maka menjadi sunnah. Sunnah apa? Sunnah taqririyah. Sunnah apa? Jadi sunnah Nabi itu ada tiga. Perkataannya namanya, perilakunya namanya, sing lakoni wong liyan namanya taqririyah. Contohnya, sahabat Bilal wudu. Setelah wudu, karena sholatnya masih lama, sholat 2 rakaat. Malah Rasulullah tanya, sholat apa Bilal? Malah tanya ke Rasulullah, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Benar, benar Bilal, benar. Maka kalau kita wudu, sholat duhurnya masih adoh, sholat adanya masih jauh, kita sholat sunnah 2 rakaat namanya sholat apa? Ba'diyah wudu. Sing lakoni pertama bukan Rasulullah, yaitu Sayyidina Bilal, tapi dibenarkan. Paham boten? Ada lagi contoh yang penting, memuji-muji Rasulullah, ngalem-ngalem, nyanjung-nyanjung Rasulullah. Beliau tidak pernah minta disanjung, tidak pernah bayar wartawan, LSM, radio agar menyanjung. Biasanya calon DPR itu biasanya. Calon bupati barang. Berapa saja dibayar asal namanya baik. Rasulullah tidak pernah minta disanjung. Tapi ketika ada orang memuji, dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah, madaih nabawiyah menjadi sunnah taqririyah. Suatu hari Nabi baru selesai sholat subuh, jamaah masih kumpul, baru selesai sholat subuh. Ada orang datang penyair, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah nggak jenenge wis. Biasanya solikin. Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Rasulullah. Innar rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abdalun labusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qawman walaysu maja zi'a idha nilu la yaqa'tanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Ini namanya muji Rasulullah ini. Namanya apa? Muji Rasul. Angger padang bulan, padangnya apa? Ah, bukan muji Rasulullah itu, bukan. Bukan. Kalau tadi yang dibaca tadi itu muji Rasulullah tuh. Kalau padang bulan, padangnya apa? Koyorino. Muji Rasulullah, muji Rasulullah. Muji mboten niku. Apa mana? Habib Rizik gurune NU, wah bohong itu. Artinya apa? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, sukses, pemimpin yang berwibawa, yang bisa menegakkan kebenaran, memberantas kejahatan, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil,
Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani, tidak pernah ada rasa takut, tapi berhati mulia, berakhlak mulia, tidak sombong. Tapi kalau dalam medan perang tidak pernah mundur. Itu sahabat Nabi Muhammad. Walhasil Rasulullah dipuji, tidak melarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah. Beliau lagi pakai selimut spray, lurik, regana orang tuh saya ya. Made in Cina. Spray kasur dulu. Lagi pakai itu, diberikan kepada Ka'ab. Ini Ka'ab, saya terima kasih mendengarkan pujian kamu, sangat indah syairnya. Ini kenang-kenangan dari saya. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya namanya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushin batoinuha min istabrak. Batoinuha selimut polos. Kalau selimut bergaris-garis apa namanya? Kalau jenengan buatan percaya, ayo pergi dengan saya. Ini fakta ini. Fakta sejarah tidak bisa dipungkiri. Fakta sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Beda dengan ayat Quran. Ayat tentang dengan ayat, hadis tentang dengan hadis. Ini enggak fakta sejarah. Kalau enggak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Ke kota Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Ayo ke Turki dengan saya, 3 tetugu dewe. Percaya mboten? Pulau ping sekawan mriko. Ningali ada rambutnya, sisa rambutnya, ada mangkok bekas wadah air minum, ada sandal Rasulullah wonten. Teng Turki sana, sudah 4 kali saya lihat. Artinya apa? Ini fakta sejarah bahwa memuji-muji Rasulullah dibenarkan. Maka mengadakan Maulid Nabi, membaca Barzanji, membaca Deba, membaca Simtud Durar atau Burdah sunnah takririyah, bukan bid'ah. Si ngomong bid'ah itu biasanya pesantren kilat 2 minggu. Tahu-tahu jenggotnya dowo. Serwale cingkrang. Masya Allah, paling Islam dewe lah, singlane kurang Islam. Pemane kula nggawa celana batik kurang Islam. Yang Islam itu pakai gamis. Padahal bodoh orang TNT bodoh padahal. Setelah itu, setiap ada orang damel, ngarang, ngubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad dinamakan Qasidatul Burdah. Apa? Ada seorang ulama dari Alexandria Mesir, namanya Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Sakit stroke ora iso tangi wis sewulan. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Seperti jenengan sering kan? Mimpi jumpa Rasulullah sering? Ditakoni ora jawab, sering? Dereng. Nek jumpa gendruwo. Setelah jumpa Rasulullah dalam mimpi, Rasulullah kula sakit sewulan. Stroke ora iso tangi, ora iso mlaku. Tapi kula gada nazar akan membikin qasidah syair yang tujuannya isinya memuji-muji panjenengan. Nyuwun izin, Rasulullah nyuwun izin. Ya wis, saya izinkan, ya wis bikin. Seminggu ngimpi ketemu mana? 1 minggu. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah selesai membaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum mendengarkan pujian itu. Wa radiya anhu, menerima, rela dipuji itu. Wa masaha jasadahu fata'affa fauran bukra. Ngusap-ngusap badannya kiai niku, besoknya sembuh, bisa melaku. Bisa jalan. Percaya mboten? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Saya enggak maksa orang percaya. Yang percaya syafaat Rasulullah pasti min ahli syafaat. Yang tidak percaya pasti mahrumuna anha. Tidak akan ada syafaat. Orang percaya mau soleh. Ayo di budaya, apal beten. Apal beten. Sing apal apa? Ngoraya soleh. Amin tadakuri jironim bidi salami. Mazata dam'an jaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barku fi idhalma'i min idhami fama li'ainayka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sab namanya selawatan namanya ini selawatan namanya muji Rasulullah namanya bukan apa tadi padang wulan fama li'ainaika in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala araqta li dzikri bani wal alami fa kaifatu mau saya baca semua sampai jam 4. Amin tadakuri jiran bidhi salami mazat tadam'an.
Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya. Sampai air matamu bercampur darah. Apakah engkau sedang rindu kangen pada perempuan di dusun di Salam? Atau engkau sedang teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau sedang teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa engkau selalu menangis, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Paham betul? Pasti kamu lagi mabok? Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar. Saya lagi mabok cinta, lagi kangen, lagi tergila-gila seseorang sampai menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang kutangisi, pasti Anda akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kau tangisi, kau rindukan siapa? Yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min qurbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Wes, ikut dok. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin wairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangisi, yang sedang kurindu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang selalu kita harapkan pertolongannya ketika kita mendapatkan problem atau kesulitan apapun. Percaya betul? Dialah namanya, ayo ikut saya, ayo, yang hafal ikut. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidara bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jelas mboten leluhurnya Kanjeng Nabi? Leluhur panjenengan? Jelas mboten? Ayo sing ngomong jelas sepuluh ayo. Jenengan mboten jelas, jenengan mboten jelas. Menawa jenengan menawa lho putune bayi sing dikuwan kebon singkong menawa lho. Leluhurnya Kanjeng Nabi sejak Nabi Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah dijaga oleh Allah. Hafizul ilah taraku sifah falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam min Adam sampai ayahnya dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari taraku sifah, tidak ada yang berbuat zina. Jadi leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebutkan namanya tadi tidak ada yang berbuat. Mbak jenengan dijaga betul? Jawab, yang orang jawab. Jenengan mbah-mbah dijamin betul? Enggak dijamin. Nabi Muhammad dijamin, mbah-mbahnya dan Nabi Adam sampai bapak ibunya tidak ada yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus turun-temurun melalui anak cucunya sampai pada Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang, pindah ke anaknya Syekh Abdullah, mukanya terang padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saro quwwati fi asariri ghururihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib ibni Abdillah atirillahumma qabrahul karim
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini namanya Maulid Nabi namanya ini. Betul usah nggawa bendera ini betul usah. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai Syekh Abdul Muthalib, mukanya terang padang, pindah ke Syekh Abdullah mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama sallallahu alaihi. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padang. Belum ada listrik waktu itu. Abu Lahab dari kejauhan melihat Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi tapi lain ibu. Sedulurnya Syekh Abdullah tapi lain ibu. Anak Abdul Muthalib sama. Melihat ada rumahnya Aminah padang, nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa? Padangnya apa ini? Suwaibah berangkat, tidak lama kembali, lapor ya Ami, majikan lapor. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya terang benderang di rumahnya Aminah. Suwaibah, kata Abu Lahab, mulai sekarang kamu bukan budak, saya bebaskan. Saya gembira, lahir Muhammad, saya gembira. Kamu saya bebaskan, bukan budak, orang merdeka, sama dengan saya lah, sama dengan kita. Itu nanti di akhirat, Abu Lahab masuk neraka karena kafir nggih. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa dimasukkan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat lagi. Selama-lamanya gitu. Selamanya. Senin dikeluarkan. Selasa masukkan lagi sampai Ahad. Senin selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Abu Lahab sudah dinas oleh Al-Quran pasti masuk neraka. Saya selana dzata lahab wa imra'atuhu. Tapi ata annahu fi yaumil itsnain daiman, setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu, dikeluarkan dari neraka. Setiap hari Senin selamanya itu. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang mantingan, orang mantingan yang selalu baca maulid. Malam Jumat baca maulid, akikah baca maulid, omai dadi maulid, anaknya orang sing lamar maulid. Omane, pangkatnya munggah maulid, DPR dadi maulid. Masya Allah. Apa maneh orang mantingan yang rajin baca maulid. Seperti apa pahalanya? Abu Lahab sepisan wae dan dia kafir, setiap Senin dikeluarkan dari neraka. Wong mantingan yang rajin baca maulid Nabi yakin min ahli ashabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Itulah tadi gambaran yang mana Habib Rizik ini sudah mendapatkan karmanya. Yang mana kita ingat dulu pada waktu masih Al-Maghfurullah Gus Dur, ini banyak sekali kontroversi antara Gus Dur bersama Habib Rizik, sampai-sampai Habib Rizik meminta untuk mubahalah dan bersumpah siapa yang salah dia akan mati dan terhina. Namun kali ini sudah nampak kedok dari klan Ba'alawi yang bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan ini termasuk sebuah penghinaan kepada NU, bahwa Habib Syekh yang menyatakan dan melantunkan lagu Habib Rizik idolani NU menampar warga NU menurut Kiai Akil Sirot. Dan tegas sudah kita dengar bersama bahwa Kiai Haji Said Akil Sirot menyatakan bahwa Habib Rizik ini bukan gurunya NU atau idolanya NU. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.